Halo movie addict di seluruh penjuru alam semesta, bagaimana diafragma sehat? Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Witch Part 1 The Subversion, yang judul asli Koreanya yaitu Manyeo. Aduh, sebetulnya aku malu gitu, gimana sih cara bacanya? Manyeo apa Manyo gitu kan, aku nggak tahu, belum pernah ke Korea, biasa nggak ada ongkos. Film ini rilis tahun 2018 dan dibintangi oleh Kim Dami, aktris yang naik daun setelah main di drama Itaewon Class ya, yang saya juga kurang tahu sih dramanya kayak gimana karena saya juga nontonnya cuman satu episode ya. Ya biasalah, sibuk menata hati ini biar utuh kembali anjing. Oke, tanpa ditunda lagi mari kita langsung saja ke cerita, tapi seperti biasa dipencet dulu tombol subbreaker. Oke, berikut alur ceritanya. Kami segenap personil BTS mengucapkan happy watching dan selamat menyaksikan. Di sebuah fasilitas penelitian, seorang anak kecil yang tertutup kain dan juga berlumuran darah tengah dipukuli. Lalu ketua dari penelitian tersebut datang dan ia bernama Dr. Baek. Namun sayang bertolak belakang dengan namanya karena saat ini ia melakukan perbuatan yang sangat tidak baik, yaitu menyuruh anak buahnya untuk menembak anak kecil tersebut di kepalanya. 이 새끼들아, 내가 몇 번을 얘기해. 머리를 날리라고. Kemudian seseorang yang bernama Mr. Choi, tangan kanan Dr. Baek, ia tengah berburu anak-anak yang kabur dari fasilitas dan bocah perempuan ini salah satunya, di mana ia berlumuran darah di tengah hutan dan berlari-lari sambil mencari pertolongan. Kemudian Mr. Choi melapor kepada Dr. Baek sambil membawa bocah laki-laki yang juga kabur, namun Mr. Choi bisa menangkapnya. Dengan tatapan yang jijik mereka menyuruh bocah laki-laki tersebut masuk ke dalam untuk membersihkan diri. 걸그적거리지 말고 꺼지라고 이 새끼야. 모자란 놈. Mr. Choi lalu berkata bocah perempuan tadi berhasil melarikan diri, namun Dr. Baek menjawab bahwa levelnya berbeda dengan Mr. Choi ini, dan dari sini bisa kita simpulkan Mr. Choi adalah mantan objek penelitian ketika ia masih kecil, di mana ia dulu dibedah otaknya kemudian dikembangkan dengan tujuan agar ia menjadi pasukan khusus dengan kemampuan Honda supranatural. Namun sayang eksperimennya kurang berhasil sehingga sekarang ia menjadi tangan kanan Dr. Baek. Selain itu kita juga bisa simpulkan bahwa dokter tidak baik-baik ini mempunyai ambisi tinggi, di mana ia bekerja untuk seorang atau sebuah organisasi dengan memimpin sebuah penelitian terhadap anak-anak dan menjadikannya nanti unit pasukan khusus berkemampuan luar biasa dengan tujuan menguasai dunia. Lalu untuk siapakah Dr. Baek ini bekerja? Apakah itu FBI, CIA, NASA, atau mungkinkah jangan-jangan Sunda Empire yang sama-sama berambisi menguasai dunia? Kita tunggu saja. Kembali ke cerita, Dr. Baek mengatakan bahwa bocah perempuan tersebut tidak akan bisa bertahan hidup di alam liar sana dan memutuskan untuk membiarkannya. 그래봐야 지가 이제 8살이야. 복주하다 죽겠지. 본사에는 그냥 다 처리된 걸로 보고 올려요. Sedangkan bocah perempuan tadi setelah berlari-lari melewati hutan, ia akhirnya tiba di sebuah rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri, dan ini sang suami bernama Go, kemudian ini istrinya, di mana sang suami adalah pensiunan arsitek dan juga diceritakan telah kehilangan anak cucu mereka dalam sebuah kecelakaan. Bocah perempuan dibawanya ke dalam rumah lalu diperiksa oleh dokter, namun si dokter mengatakan bahwa bocah perempuan tersebut ingatannya tidak akan pulih alias amnesia. Oleh karena itu dengan penuh cinta yang suci, putih, bersih, murni, semurni susu Maria Ozawa, pasangan suami istri tersebut akhirnya memutuskan untuk membesarkannya. 10 tahun berlalu, bocah perempuan tadi telah menjadi remaja yang manis, baik hati, dan juga tidak sombong. Ia bernama Jayun. Saat ini ia berada di toko pakan hewan dan bermaksud menganyuknya karena sang ayah semenjak pensiun dari dunia arsitek, ia lalu menjadi seorang peternak sapi. Namun semenjak itu keadaan ekonominya memburuk sehingga pakan ternak pun tidak bisa terbeli. Saat sampai di rumah, Jayun menemui ibu angkatnya yang sudah tua dan sekarang telah mengidap penyakit Alzheimer atau pikun ya. Dengan ekonomi mereka yang buruk, kemudian si ibu yang penyakitan serta menunggaknya tagihan rumah sakit, sang ayah dengan terpaksa berencana harus menjual ternaknya. 아무래도 몇 마리 더 내놔야겠어.
Malam hari tiba saat ia mandi, nomor serial sekaligus nama panggilan ketika ia masih tinggal di fasilitas penelitian masih membekas di punggungnya. Setelah itu tiba-tiba ia merasakan sakit yang amat sangat di kepalanya. Lalu setelah minum beberapa galon Sunmol dan agak reda, Jayun menggoogle penyakit apa yang dideritanya sekaligus menyelami lebih dalam penyakit Alzheimer yang diderita ibunya. Keesokan pagi saat ia sedang menunggu bus ke sekolah bersama sahabatnya yang bernama Myung-hee, di mana ia selalu menginap di rumah Jayun dan mempunyai ayah seorang polisi lokal di sana bernama Officer Do. Kemudian saat naik bus, Myung-hee menganjurkan kepada Jayun untuk berpartisipasi dalam sebuah audisi ajang pencairan bakat, di mana jika ia menang selain terkenal dan menjadi seorang K-pop idol, ia juga akan mendapatkan uang yang banyak. Mengingat kondisi ekonomi keluarganya semakin memburuk, oleh karena itu Jayun pun memutuskan untuk mengikuti audisinya. 오디션 지원은 이번이 처음이에요? 네. 이제 우리 서울 가는 게 서울. Setelah mengikuti audisi dan berhasil ke babak selanjutnya, bersama orang tua Jayun mereka nobar acara audisi tersebut di televisi. Ayah dan ibu Jayun merasa bangga, namun saat ia memperlihatkan kemampuan uniknya di acara tersebut, yaitu sebuah sulap atau sihir di mana ia bisa mengapungkan, mengapungkan apa tuh ya? Mengambangkan, melevitasikan atau apa ya, pokoknya intinya dia punya kemampuan telekinesis gitu ya. Ia mengapungkan mic yang sedang dipakainya dan hal itu membuat orang tua Jayun khawatir, yang mana jika kekuatannya tersebut diketahui halayak ramai maka Jayun akan dibawa oleh orang lain. Namun karena desakan ekonomi, Jayun menenangkan ibunya dengan berkata bahwa ia tidak ingin terkenal dan mengikuti acara tersebut dengan tujuan hanya untuk memenangkan hadiahnya. 내가 뭐 진짜 유명해지고 싶은 것도 아니고 떠나게 될까 봐. 겁나. 나 저기 상금만 타면 더 이상 나갈 일도 없어, 엄마. Malam sudah larut, Jayun dan Myung-hee pun tidur, namun tiba-tiba kepala Jayun sakit kembali. Lalu di saat yang sama di kejauhan seseorang mengawasi rumahnya, yang mana mereka ini adalah anak buah Dr. Baek. Keesokannya Jayun dan Myung-hee berangkat ke Seoul dan akan mengikuti babak audisi selanjutnya. Di tengah perjalanan dengan menaiki kereta, seseorang ternyata menguping pembicaraan mereka, dan ini orangnya disebut dengan Nobleman. Ia adalah anak kecil yang berhasil ditangkap oleh Mr. Choi saat ia kabur dari fasilitas yang bisa kita lihat di awal adegan ya. Lalu setelah ditangkap, dia bekerja untuk Dr. Baek dan menjadi bodyguardnya. Karena mereka satu angkatan, Nobleman SKSD alias sok kenal sok dekat kepada Jayun. Namun karena si Jayun ini amnesia, ia tidak mengenalnya dan berkata, "Siapa lo?" Nobleman mencoba mengetes dengan cara berpura-pura akan mengepretnya, akan tetapi karena ia tidak bergeming dan malah mengeluarkan air mata alias mewek, maka Nobleman pun percaya lalu meninggalkannya. 이거 진짠가? 졸라 재밌네. Karena kegaduhan yang mereka buat dan tidak ingin menjadi pusat perhatian, maka Nobleman pergi. Lalu di lorong kereta ia berpas-pasan dengan seorang pria yang sebut saja dengan Dadang Rantai. Karena mereka padu tak-tak alias bersenggolan, dengan alasan yang sepele Nobleman tega membunuh Dadang Rantai dan melemparkan mayatnya keluar kereta dengan hanya satu tangan saja. Dan bisa kita simpulkan di sini bahwa Nobleman bukan sembarang manusia, akan tetapi di sisi lain ia berwatak bengis dan jahat, namun untungnya berwajah tampan. Seperti siapa lagi sih kalau bukan saya, anjing. Ngarep. Sampai di studio pentas, Jayun pun tampil menyanyikan sebuah lagu dan ternyata ia berhasil maju ke babak perempat final. Sementara itu Dr. Baek dan Mr. Choi yang tengah menyaksikan acara tersebut di televisi. Dr. Baek memastikan Jayun lah orang yang mereka cari selama ini, dan bahkan Dr. Baek merasa bangga dengan hasil ciptaannya yang ternyata begitu berbakat. Kembali ke Jayun, sesaat sebelum pulang ia kembali merasakan sakit kepala yang luar biasa. Lalu diceritakan ia pernah memeriksakan kondisi kepalanya ke dokter, di mana ternyata si dokter memvonis bahwa dengan penyakit yang deritanya tersebut usia Jayun hanya bisa bertahan 2-3 bulan. Kemudian satu-satunya cara untuk mengobatinya yaitu dengan cara transplantasi sumsum tulang orang tua kandungnya. Namun karena ia tidak mengetahui di mana dan siapa orang tua kandungnya tersebut, maka Jayun pun hanya bisa pasrah dan bertawakal.
Saat menunggu taksi untuk pulang, tiba-tiba reng-rengan berwajah seram menghampiri dan berpura-pura menjadi fansnya. Dan orang ini panggil saja si Wawan Codet, anak buah Dr. Beck. Ia bermaksud menculik Jayun, namun untungnya karena terlalu ramai dan terlalu banyak saksi, Jayun beserta Myung-hee akhirnya bisa melarikan diri. 존나 무섭게 생겼네. 야, 나 방금 쫄고 티났냐? 아저씨, 서울역으로 와주세요. 빨리요, 빨리. Sesampainya di kota asal, Myung-hee pergi ke toilet, namun di saat Jayun sendirian, tiba-tiba muncul lagi kemarahan saya yang tak lain adalah Nobleman. Dengan raut muka yang tenang, ia mengatakan orang tua Jayun sudah tua dan apabila mati merupakan sesuatu yang tidak aneh. Namun hal itu secara tidak langsung adalah sebuah ancaman. Maka Jayun segera berlari pulang dan menyuruh Myung-hee menelepon ayahnya yang merupakan seorang polisi untuk segera memeriksa keadaan orang tua Jayun di rumah. 너 아저씨한테 빨리 우리 집으로 가보시라고 해. 얼른. Ternyata benar mobil yang ditumpangi Nobleman telah parkir di halaman rumah Jayun. Namun kali ini ia ditemani oleh rekan-rekan sejenisnya. Dan perkenalkan dulu ya, ini mantan saya namanya Daeun. Aduh, lihat anjir cantik kan. Aduh, coba kalau kamu ada di sini beb, udahlah aku kasih mahar lah. Aduh. Muah, beb, I love you. Daeun ini juga mantan objek eksperimen dan mempunyai kemampuan luar biasa. Kemudian akhirnya ayah Myung-hee datang. Ia langsung memeriksa mereka dan menanyai keperluannya di tempat ini. Kembali ke Jayun yang kali ini sudah menaiki taksi dan di halaman rumahnya hanya terlihat mobil polisi yang terparkir. Semakin khawatir dengan keadaan orang tuanya, Jayun segera masuk ke dalam. Namun untungnya alih-alih mendapati kepala orang tua mereka terpenggal atau ususnya terburai atau bahkan titik mereka dimutilasi, ternyata orang tua mereka sedang berjudi dan baik-baik saja. 왔어 들어와 얼른 비호자녀 그문 닫고 아빠. 야, 런다. 경찰이 돈 내기 장기나 두고. Setelah itu Nobleman dan kawan-kawan pergi ke sebuah rumah di mana seorang profesor tinggal dan terlihat keluarganya sudah dibunuh oleh si Daeun. Profesor ini merupakan rekan kerja Dr. Beck dan seorang peneliti di mana mereka bekerja sama dalam melakukan eksperimen. Kemudian Daeun membunuh profesor tersebut. Sementara itu Nobleman ia berada di luar sedang menganiaya ajudan si profesor, di mana ternyata ia juga mempunyai kemampuan telekinder Joy, karena saat ini ia bisa mengapungkan pistol lalu mengarahkannya ke arah si ajudan lalu akhirnya membuatnya bunuh diri. Sementara itu di sebuah restoran, Dr. Beck mengatakan kepada Mr. Choi agar jangan ikut campur lagi dalam urusan menangkap Jayun, di mana mereka ini mempunyai pendapat yang berbeda, yaitu Mr. Choi yang ingin membunuh Jayun sedangkan Dr. Beck ingin menangkapnya hidup-hidup. Dengan kata lain, secara tidak langsung Dr. Beck akan menggantikan posisi Mr. Choi sebagai bodyguardnya dengan pasukan yang akan dibuatnya nanti, yaitu Nobleman dan kawan-kawan serta Jayun yang apabila ia berhasil ditangkapnya. 그냥 모른 척 하시고 적당한 때 빠지셔. 뭔 뜻입니까 그게? 본사 결정 났어요. 우린 벌써 정리 들어갔다고. Ternyata Mr. Choi tidak hanya bekerja untuk Dr. Beck saja, karena saat ini ia menemui seseorang yaitu penggagas proyek penelitian, di mana ia bertanya-tanya siapakah pembunuh dokter-dokter yang pernah bekerja di program penelitiannya. Di sisi lain, akibat dari objek eksperimen yang ia alami, tangan Mr. Choi menjadi seperti melepuh dan berwarna genek, di mana obat yang bisa menyembuhkannya ada pada otak Jayun yang sudah dikembangkan. Dan perlu diingat bahwa Dr. Beck melancarkan rencananya, yaitu membunuh mantan dokter-dokter penelitian tersebut tanpa sepengetahuan Mr. Choi dan juga si om-om mirip gadun ini. Karena ada rasa memiliki, Dr. Beck bermaksud mengumpulkan mereka dan menjadikannya bodyguard. Markas besar telah menyatakan program penelitian tersebut bubar, maka objek penelitian harus dimusnahkan. Mr. Choi ingin sembuh, kemudian si om-om gadun memerintahkannya untuk membunuh Jayun. Oleh karena itu Mr. Choi pun segera berangkat. 그만 처리하자. 애들 이게 다야?
Di saat yang sama di rumah Jayun terlihat Myung-hee sudah disandera oleh segerombolan orang dan ternyata pelakunya yang tak lain adalah si Wawan Codet. Tuh lihat codetnya, anjir serem kan. Karena Jayun amnesia dan tidak bisa mengingat masa lalunya, ia berkata kepada Wawan bahwa dirinya bukanlah orang yang ia cari. Merasa helpless dan tidak berdaya, Jayun pun menangis. Namun tiba-tiba ternyata Jayun selama ini menyimpan kekuatan yang terpendam. Sambil mencekik Wawan, ia berkata, "Sudah kubilang bukan aku yang kau cari, Wawan." Lalu Wawan pun menjawab bahwa dulu seharusnya ia membunuhnya dan mengatakan bahwa Jayun ini dulu seorang monster, tidak seperti nama dan tampangnya yang seharusnya tangguh, namun ia tidak bisa melakukan perlawanan. Dengan penuh dendam maka Jayun pun menembak dan membuat Wawan Codet modar. Ternyata Nobleman dan kawan-kawan juga ada di rumah Jayun serta telah membuat pingsan orang tuanya. Jayun bertanya-tanya mengapa si Nobleman melakukan ini kepadanya dan tidak mengerti kondisi yang sedang terjadi. Nobleman tidak percaya dan juga beranggapan Jayun ini berpura-pura lupa. Lalu ia bertanya kepada Myung-hee yang dari tadi hulang-hulang karena syok melihat yang bisa dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Nobleman bertanya kepada Myung-hee mengapa ia tidak merasa aneh dengan si Jayun ini, di mana ia tidak pernah terlihat belajar namun selalu bisa ranking 1 di sekolah. Selain itu Jayun ini juga seseorang yang berbakat, di mana ia bisa pandai bernyanyi, menggambar, bahkan bisa menguasai bahasa yang baru sekali ia dengar. Nobleman mengajak Jayun untuk ikut dengannya dengan tujuan agar ingatannya bisa pulih, dan apabila tidak menurutinya maka Nobleman akan membunuh semua orang yang ia kenal. Tidak mempunyai pilihan lain maka Jayun pun menuruti keinginannya. 너 일단 우리랑 같이 가줘야 되겠다. 아니면 저 놓친 애들이랑 전현이랑. 우리 엄마 아빠 좀 부탁해. Jayun dibawa ke tempat penelitian ia dulu, lalu ia diikat di sebuah kursi dan di sana ternyata sudah ada Dr. Baek menunggu. Kemudian Jayun disuntikan sebuah serum dengan tujuan untuk memulihkan ingatannya. Serum pun bereaksi dan kilasan-kilasan ingatan masa lalu Jayun kembali, di mana dulu ketika ia masih kecil otaknya dibedah kemudian direkayasa sehingga meningkatkan kemampuan fisik maupun otaknya tersebut. Dan di antara teman-teman seangkatannya, eksperimen kepada Jayun lah yang paling mendekati sempurna sehingga bisa dikatakan ia yang paling hebat di antara yang lain. Namun sayang dengan kemampuan yang mereka miliki, markas besar merasa bahwa mereka tidak akan bisa mengontrolnya. Oleh karena itu markas pun membubarkan penelitian tersebut. Sedangkan markas besar yang dibicarakan ini yaitu FBI. Karena saat Jayun dulu dilatih, kita diperlihatkan file-file dengan logo FBI di situ, yang mana juga merupakan orang-orang atau target untuk dibunuh Jayun apabila ia resmi menjadi pasukannya. 넌 그런 아이로 만들어졌다고. 알겠니? 이제 뭔가 좀 떠오르지? Di tengah-tengah obrolan lagi-lagi sakit kepala Jayun kambuh. Dr. Baek sebagai pencipta otak Jayun tentu saja mengetahui kondisi tersebut. Dr. Baek kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyuntikkan serum penawar sebagai obatnya, dan ternyata benar obat tersebut berhasil membuat Jayun cenghar kembali. Namun sayang obat tersebut hanya bisa bertahan sampai sebulan, yang berarti jika Jayun ingin tetap hidup maka ia harus menyuntikannya 1 bulan sekali. Mengetahui obat tersebut bekerja, Jayun yang selama ini dikenal sebagai gadis polos, manis, ramah dan juga bersahaja, tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi tatapan seorang pembunuh. 솔직히 기대 이상이네. 안녕하세요, 박사님. 놀이 정말 오랜만이죠. 나한테 뭔가 방법이 있을 줄 알았다고요. 쟤 뭐래니? Jayun membunuh anak buah Dr. Baek dan mengambil pistolnya. Lalu ia berhasil keluar kemudian menodongkan pistol tersebut ke arah Dr. Baek. Jayun menjelaskan bahwa
ternyata selama ini ia ingat dan hanyalah berpura-pura amnesia, yang mana ia telah merencanakan semua ini dari awal. Jayun pun memaparkan penjelasannya bahwa selama ini ia mencari Dr. Baek dengan maksud menemukan obat untuk penyakit kambuhan yang dideritanya, karena dengan cara menggoogle tidak berhasil dan juga karena waktunya yang semakin sempit, maka Jayun merubah rencananya dengan cara mengikuti audisi ajang pencarian bakat, sehingga mereka secara sengaja dibuat untuk menemukan keberadaannya. Dan sampailah Jayun di tempat ini, lalu sesuai rencana ia menanyakan di mana keberadaan formula serumnya. Kemudian ia menembakkan pistol tersebut ke kaki Dr. Baek. 기자는 어디 있어요? Sementara itu Nobleman dengan ilmu telepatinya akhirnya ia menyadari bahwa mereka sedang diprank si Jayun. Mereka segera menyusul, akan tetapi tiba-tiba dihadang oleh pasukan Mr. Choi yang sudah datang. Nobleman mengacuhkannya dan tetap pada tujuan, yaitu segera menyusul Dr. Baek. Daeun menghadapi pasukan tersebut kemudian menghabisi mereka dengan mudahnya. 대가리는 누가 딸래? Sambil mencari keberadaan serum, Jayun menyeret Dr. Baek yang sedang terluka. Namun tiba-tiba Nobleman datang menubruk Jayun hingga melubangi tembok, namun itu bukanlah sesuatu yang berarti. Lalu Nobleman menyombongkan diri bahwa sekarang ia sudah semakin kuat, tidak seperti dulu, serta mengatakan bahwa Jayun harus berhati-hati terhadapnya. Namun Jayun hanya tersenyum dan tiba-tiba mereka pun berduel dan men-smackdown satu sama lain. Namun ternyata ilmu ajian Pancasona Jayun lebih unggul daripada Nobleman. Sedangkan Dr. Baek yang terluka, ia dibunuh oleh Mr. Choi yang tiba-tiba datang. Dan sekali lagi Jayun membuktikan kehebatannya, di mana ia bisa membantai si Mr. Choi dengan mudah. Bahkan Daeun pun dikalahkan dengan menggunakan hanya satu tangan saja. Lalu Jayun menanyakan kepada Nobleman di mana formula atau resep serum itu berada. Nobleman yang sudah tidak berdaya, ia menjawab bahwa formula tersebut dibuat di sebuah gedung penelitian, namun itu entah di mana. Dan akhirnya Jayun pun menghabisinya. Setelah berhasil membunuh Nobleman, Jayun kemudian mengambil sisa serum yang ada di fasilitas tersebut. Setelah itu ia pergi ke rumah sakit dan memberikan serum untuk mengobati penyakit Alzheimer yang diderita ibunya. Sang ayah mengingatkan bahwa mereka membesarkan Jayun agar menjadi seorang gadis yang baik, serta mengatakan Jayun bukanlah seorang monster. Lalu Jayun menengok sahabatnya Myung-hee, di mana ia juga dirawat di rumah sakit akibat disandera. Mereka pun dadah-dadahan dari kejauhan serta mengucapkan cepatlah kembali. 얼른 갔다 와 이년아. 3 bulan berlalu dalam pencarian di mana serum itu dibuat. Sampailah Jayun di sebuah rumah di mana ternyata Dr. Baek mempunyai kembaran, dan ini rarainya, kita panggil saja dokter jahat ya, mengetahui kabar kembarannya telah meninggal dan juga tahu maksud kedatangan Jayun. Si dokter jahat langsung memberikan serumnya, namun tidak hanya itu, Jayun ternyata menginginkan obat yang lebih permanen. Kemudian tiba-tiba sosok lain muncul, yang mana itu ternyata adalah anak si dokter jahat. Dengan mukanya yang bercodet, bisa kita simpulkan bahwa wanita tersebut juga merupakan mantan objek eksperimen. Sedangkan statusnya sebagai anak bisa kita ketahui karena saat ia datang, si dokter jahat memanggil dirinya sendiri dengan panggilan Oma atau ibu dalam bahasa Indonesianya ya. Jayun mengancam bahwa jika wanita tersebut menyentuhnya, maka ia akan memenggal kepalanya. Cerita pun tamat. 까불면 뭐가지 날아간다. Oke, sebelum video berakhir, dari plot ceritanya sudah cukup bagus, cuman sayang dari segi live actionnya kurang banyak ya. Terus endingnya juga digantungin karena katanya nanti bakal ada The Witch Part 2, tapi entah kapan sih, karena setelah saya google juga belum ada kepastian tanggal perilisannya ya. Oke, segitu saja kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat di subrek dulu guys. Oke, salam olahraga.